Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Fauzan dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111136. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko dan strategis. Baik, semulai manajemen resiko adalah satu aktivitas terpenting dalam bisnis. Secara harfiah, resiko adalah potensi terjadinya sesuatu yang berdampak buruk baik bagi diri sendiri atau suatu entitas usaha. Dalam konteks bisnis, manajemen resiko adalah usaha guna menghindari resiko dengan cara memonitor sumber resiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dapat resiko bisa diminimalisasi. Jika Anda seorang pengusaha, memahami proses manajemen resiko adalah salah satu keahlian esensial yang untuk Anda miliki. Baik, selanjutnya adalah pengertian tentang manajemen resiko. Menurut Milton C. Regan, dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut Nosworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha yang mengurangi resiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen resiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari resiko kerugian atau inefisiensi bisnis. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari manajemen resiko. Setelah membahas pengertian manajemen risiko, kali ini kita akan membahas beberapa alasan proses manajemen risiko perusahaan perlu dilakukan. Adapun tujuan manajemen risiko adalah antara lain, yang pertama adalah melacak sumber-sumber risiko. Poin pertama, tujuan manajemen risiko adalah guna melakukan investigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan suatu bisnis. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset. Yang kedua adalah menyediakan informasi resiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di sebuah perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Yang ketiga adalah minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, atau mentransfer risiko ke pihak lain. Yang keempat adalah memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja, tapi juga pekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Yang kelima adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari manajemen risiko di sebuah perusahaan. Faktanya, proses manajemen risiko adalah salah satu komponen pengelolaan bisnis terpenting yang bisa melindungi perusahaan Anda dari banyak masalah. Selengkapnya tentang manfaat manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi dan misi.
Manfaat manajemen risiko perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi misi dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko perusahaan yang benar, Anda akan kesulitan atau bahkan gagal untuk mewujudkan visi misi dari perusahaan Anda. Yang kedua adalah mencegah perusahaan mengalami kolaps. Poin kedua, manfaat manajemen risiko adalah mencegah bisnis mengalami kolaps. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis Anda bangkrut, mulai dari faktor pengelolaan finansial sampai fraud oleh manusia. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. Yang ketiga adalah meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Selain untuk meminimalisir ancaman, proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan dari sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen risiko atau manajemen risiko strategi. Memiliki strategi manajemen risiko yang tepat sangat penting untuk menghadapi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi organisasi Anda. Tapi apa sih yang dimaksud dengan strategi manajemen risiko? Strategi manajemen risiko adalah rencana khusus yang merinci bagaimana organisasi akan menghadapi risiko baik secara preventif maupun ketika insiden terjadi. Laporan ini memberikan gambaran terperinci bagi para pemangku kepentingan di seluruh bisnis, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Baca terus. Baik, selanjutnya adalah bagaimana pendekatan membangun strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko adalah bagian penting dari siklus hidup manajemen risiko. Setelah mengidentifikasi risiko dan menilai kemungkinan terjadinya, serta dampak yang ditimbulkan, Anda perlu memutuskan cara menanganinya. Pendekatan yang Anda putuskan untuk diambil adalah strategi manajemen risiko Anda. Hal ini juga kadang-kadang disebut sebagai pengobatan risiko. Ada 4 strategi manajemen risiko. Antara lain adalah penerimaan risiko, pemindahan risiko, penghindaran risiko, dan pengurangan risiko. Memiliki risiko yang tepat akan menentukan antara mengelola setiap potensi risiko secara efektif atau menghadapi konsekuensi serius yang dapat merusak bisnis Anda. Mari kita lihat dekat apa saja yang tercakup dalam keempat pendekatan ini dan beberapa contoh kapan Anda dapat menggunakannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis strategi manajemen risiko. Yang pertama adalah penerimaan risiko. Risiko diterima tanpa ada tindakan. Yang diambil untuk memitigasinya adalah definisi penerimaan risiko. Pendekatan ini tidak akan mengurangi dampak suatu risiko atau bahkan mencegah terjadinya risiko. Namun, hal tersebut belum tentu berarti buruk. Kadang-kadang, biaya mitigasi risiko bisa melebihi biaya risiko itu sendiri, sehingga lebih masuk akal untuk menerima saja risiko tersebut. Lagi pula, mengapa menghabiskan $2.000 untuk mencegah risiko $20? Baik, sepertinya cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Ryan Fauzan. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.